Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Ismatuz Zakia dengan NIM 21104040039. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Halo guys, di sini saya akan membahas politik atau ilmu politik. Pasti kalian tidak asing kan dengan kata-kata itu. Terus saya akan membahas tentang bagaimana sih perpolitikan di Indonesia ini. Baik, kali ini kita akan membahas berita yang lagi hangat di negara kita, yaitu Rekernasi 2 PDIP pada tanggal 21 bulan Juli tahun 2021. Dalam berita yang kali ini kita akan analisa, yaitu Rapat Kerja Nasional kedua PDIP yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 Juni 2022 yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dapat kita analisa di dalam berita ini, jika dalam mempersiapkan kemenangan pemilu di tahun 2004 mendatang, perlu kiranya pembahasan dimulai 2 tahun sebelum pelaksanaan, guna untuk menyiapkan calon, menyiapkan pembahasan dari soal isu strategis yang bisa menjadi problem solving, yaitu pemecah masalah. Di tahun yang akan datang, bahkan Bapak Presiden juga turut menghadiri Rakernas 2 PDIP ini. Bisa saja dalam rapat ini membahas siapa juga akan menjadi calon presiden dan wakil presiden di masa yang akan datang sebagai calon dari partai PDIP sendiri. Atau juga Bapak Jokowi akan menjabat 3 periode. Ya tentu akan menjadi menarik, bukan, jika 3 periode ini terjadi. Dan memang 5 tahun untuk membenahi suatu negara itu sangatlah tidak mudah dan mustahil, bahkan berapa puluh ribu masalah yang harus diselesaikan dengan benar dan tepat. Tetapi bagi calon yang masih baru dan akan mencoba naik di bangku panas ini, perlu sekali mendekat diri pada partai untuk mendapat rekomendasi calon. Mungkin pula kedatangan Bapak Jokowi yang dulu juga alumni PDIP untuk memberikan stimulus dan masukan problem agar menjadi pertimbangan dalam pembahasan Rakernas kali ini, guna mempersiapkan penguasaan pemerintahan oleh partai PDIP sendiri. Dan untuk urusan negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, partai politik sangat banyak, dan mungkin mereka juga sedang berlomba mempersiapkan surprise untuk Indonesia, yaitu menyiapkan calon yang siap mengangkat semua permasalahan dalam negara yang semakin lama semakin menggunung, dikarenakan peradaban zaman yang mulai panas di era kali ini. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus adil dan aktif dalam kegiatan politik, walau hanya menjadi partisipan atau memilih pada saat pemilu nanti. Benar-benar memperhatikan dan menggunakan pandangan sehat untuk memilih calon pemimpin negara, tidak karena partai A dan partai B. Di sana pernah ada dan telah ada siapa di dalamnya. Tetapi seperti apa respon dan tanggapan mereka terhadap Indonesia? Jadi semisal kalau ada pemilu, seharusnya kita memakai hak suara kita dengan sebaik-baik mungkin
diunggulkan tidak ada yang golput. Pemilu sendiri yaitu tercatat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yaitu tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terselenggaranya pemilu secara demokratis tentunya menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu 1 suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip one person, one vote, one value. Yang dimaksud dengan pemilu yang bersifat langsung adalah rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan suaranya secara langsung. Sedangkan pemilu yang bersifat umum mengandung makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Pemilu yang bersifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Pemilu yang bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Selanjutnya yaitu pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap baik dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak manapun. Pemilu harus dilaksanakan secara lebih tinggi yang memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Untuk yang kedua yaitu kita membahas bagaimana sih perpolitikan di Indonesia kita. Politik Indonesia merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan dengan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun mayoritas penduduk di Indonesia yaitu beragama Islam, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya,
presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut dengan MPR, yang dibagi menjadi dua, yaitu DPR dan juga DPD. Untuk DPR yaitu kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan untuk DPD yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Cabang yudikatif terdiri dari MA dan MK, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan inspektif dipegang oleh pemeriksa keuangan yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, itu semua disebut pemilihan umum legislatif atau biasa yang disebut pileg. Untuk memilih presiden dan wakil presiden disebut pemilihan umum presiden atau yang biasa disebut dengan pilpres. Sementara untuk memilih kepala daerah disebut dengan pemilihan umum kepala daerah, yaitu yang biasa disebut dengan pilkada. Pemilihan umum di Indonesia menganut sistem multipartai. Ada perbedaan antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis lainnya. Di antaranya yaitu adanya MPR yang merupakan ciri khusus dari kearifan lokal di Indonesia. MK yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum. Bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti adanya DPD, dan sistem multipartai berbatas dengan setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi ambang batas 4% untuk dapat menempatkan anggotanya di DPR. Untuk sistem politik dibagi menjadi dua secara umum. Pertama yakni sistem politik demokrasi, dan yang kedua yaitu sistem politik otoriter atau disebut totaliter. Pada sistem politik demokrasi dapat diartikan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, kesamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintahan mayoritas. Sedangkan untuk politik yang totaliter atau yang otoriter diartikan kendali pemerintah dipegang oleh sekelompok orang yang berhak mengawasi setiap penduduknya. Untuk di negara kita menganut sistem politik yang demokrasi, karena Indonesia menggunakan Pancasila pada sistem demokrasinya. Maka sesuai dengan isi Pancasila, sila keempat yang berbunyi, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka rakyat atau masyarakat Indonesia memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Suatu hal yang penting, demokrasi ini bukan terletak pada proses pemilunya yang berjalan lancar. Tahukah? Tidak akan, tetapi terletak pada bagaimana rakyat melakukan kontrol terhadap keputusan politik atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu, berpihak kepada nasib suatu rakyatnya atau tidak.
Menko Polhukam tegaskan sistem pemerintahan Indonesia sudah benar. Beliau mengatakan, sistem yang kita anut ini sudah benar, tidak ada yang bertentangan dengan agama, sehingga jangan dipaksakan harus ikut agama tertentu. Sehingga pikiran radikalisme mau mengganti sistem pemerintahan itu kalau dari sudut agama tidak ada dasarnya. Kadang orang yang memperjuangkan itu juga dalilnya tidak tahu. Karena menurut Menko Polhukam, manusia itu harus bernegara. Artinya harus punya khilafah dan harus punya sistem pemerintahan sendiri. Di Indonesia, sistem pemerintahnya yaitu pemerintahan Pancasila. Kok ngerotok, Nel? Negara bentuk sistem pemerintahannya yaitu tafsir masing-masing bangsa berdasarkan waktu, tempat, dan budayanya. Waktunya beda, sistemnya boleh beda. Tempatnya beda, maka sistemnya boleh beda. Kata Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD. Dalam kesempatan itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini kembali menjelaskan mengenai arti radikalisme. Dijelaskan bahwa radikalisme memiliki arti positif dan mempunyai arti negatif. Namun, arti spekulatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, radikalisme adalah sikap negatif yang ingin merombak sistem NKRI dengan sistem lain. Kita tahu juga bahwa istilah radikal tidak selalu berarti jelek, karena ada juga artinya yang baik. Tetapi secara hukum kita memakai kata radikal dalam arti stipulatif dengan mencantumkannya di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2018. Kita menyebut radikal dalam konteks hukum, yakni pandangan dan sikap serta langkah yang ingin mengubah sistem yang sudah disepakati dengan cara yang tidak gradual melainkan radikal. Kata Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD. Menko mengatakan ada 3 tingkat radikalisme, yaitu takfiri, di mana menganggap orang lain yang berbeda keyakinan adalah kafir; jihadis, yaitu menyikapi orang lain yang berbeda dengan tindakan kekerasan dan membunuhnya dengan anggapan bahwa yang dilakukannya adalah jihad dan ideologis. Jadi bisa kita simpulkan, menurut Menko Polhukam, perpolitikan di Indonesia yaitu baik-baik saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.